Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisah Rosoleha. Saya 0102210114. Saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah epistemologi sosial. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menjelaskan aliran dari epistemologi, pemahaman aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah aliran filsafat yang didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal budi dan pemikiran rasional. Aliran ini menekankan pentingnya logika, penalaran, dan deduksi dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Rasionalisme juga meyakini bahwa ada ide-ide atau prinsip-prinsip dasar yang dapat dikenali secara melalui pemikiran rasional. Para pemikir rasionalis seperti menurut Rene memberikan kontribusi besar dalam pengembangan aliran ini. Mereka percaya bahwa budi adalah sumber utama pengetahuan yang dapat memberikan hasil yang pasti dan kebenaran yang tidak berubah. Selain itu, rasionalisme juga menekankan pentingnya metode deduktif dalam penalaran, yaitu proses menghasilkan kesimpulan yang logis dan konsisten dari prinsip-prinsip yang telah diterima sebagai kebenaran. Aliran ini juga menolak pentingnya pengalaman atau observasi sebagai sumber utama pengetahuan dan lebih mengandalkan pemikiran rasional dalam mencapai kebenaran. Dalam berkembangnya rasionalisme memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat modern, terutama dalam pengembangan matematika, logika, dan fisika. Meskipun begitu, rasionalisme juga telah mendapat kritik terutama dalam hal ketidakmampuannya menjelaskan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan empirisme. Selanjutnya, aliran empirisme. Aliran empirisme adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, dan batas pengetahuan manusia. Empirisme menekankan bahwa sumber utama pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi, dan bahwa pengetahuan manusia didasarkan pada data yang diperoleh melalui panca indera. Menurut pandangan empiris, manusia dilahirkan sebagai tabul rasa atau lembaran kosong, yaitu berarti bahwa tidak ada pengetahuan bawaan yang dimiliki manusia sejak lahir. Sebaiknya, pengetahuan manusia berkembang melalui pengalaman indrawi yang diperoleh dari dunia nyata. Adapun aliran empiris memandang bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan, pengalaman, dan eksperimen. Data yang diperoleh dari pengalaman inilah yang menjadi dasar untuk membangun teori dan pengetahuan. Para pemikir empiris seperti John dan David mengemukakan bahwa semua pengetahuan manusia berakar dari pengalaman sensorik dan tidak dapat melebihi batas-batas pengalaman indrawi. Demikian pula dalam epistemologi aliran empirisme, pengetahuan dikonsepkan sebagai produk dari persepsi indrawi dan pengalaman yang diamati, diuji, dan disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Aliran ini juga menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris.
Adapun ada aliran epistemologi menurut aliran positivisme. Positivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman empiris. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan yang dapat diamati secara langsung. Aliran positivisme meyakini bahwa hanya melalui observasi dan eksperimen yang dapat diukur secara empiris dapat dipercaya sebagai pengetahuan yang valid. Terdapat keyakinan pada aliran positivisme bahwa hanyalah fakta-fakta empiris yang dapat dijadikan dasar pengetahuan yang sah. Sedangkan aspek-aspek metafisika atau spekulatif tidak dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Epistemologi positivisme juga cenderung mengabaikan atau meremehkan peran pemahaman dan penalaran rasional dan proses memperoleh pengetahuan. Adapun epistemologi menurut aliran intuisionisme. Aliran ini adalah pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi atau naluri batiniah. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengamatan empiris, tetapi juga melalui kesadaran langsung atau intuisi yang mendalam. Intuisi dianggap sebagai sumber pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman langsung tentang kebenaran moral, prinsip-prinsip dasar, dan konsep-konsep fundamental. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman batiniah dan kesadaran yang mendalam memperoleh pengetahuan yang valid. Selanjutnya, pertanyaan dari nomor 2 yaitu jawaban yang berikut. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengetahuan menurut aliran positivisme. Positivisme merupakan pandangan filsafat yang menekankan pentingnya menggunakan metode ilmiah untuk memahami masyarakat dan fenomena sosial. Menurut aliran positivisme, pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif. Aliran ini menganggap bahwa hukum-hukum alam yang berlaku untuk ilmu pengetahuan alam juga berlaku untuk ilmu pengetahuan sosial. Aliran ini menganut pandangan bahwa sosiologi harus berusaha menjadi ilmu yang bersifat positif. Artinya, sosiologi harus menggunakan metode ilmiah yang sama seperti yang digunakan dalam fisika dan biologi. Hal ini menggambarkan aliran yang menyebut sebagai fisika sosial karena mengacu pada pemahaman bahwa sosiologi harus mendekati pengetahuan dengan metode ilmiah. Adapun mengapa pengetahuan menurut aliran positivisme? Karena mereka percaya bahwa sosiologi bisa menjadi ilmu yang sama kuatnya dan objektif seperti fisika. Mereka meyakini bahwa sosiologi dapat menggunakan metode ilmiah yang sama dengan fisika untuk mempelajari perilaku sosial manusia dan menerapkan hukum-hukum universal yang berlaku dalam masyarakat. Aliran ini percaya bahwa sosiologi dapat menghasilkan pengetahuan dan dapat diprediksi seperti dalam ilmu fisika sehingga disebut sebagai fisika sosial. Selanjutnya, yang nomor ketiga, menjelaskan tentang ilmu pengetahuan bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya positivistik. Menurut aliran ini, karena menekankan pentingnya pengamatan, pengujian, dan ini tema ninggalikeun abdi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut aliran positivisme, ilmu pengetahuan bersifat positivistik
karena menekankan pentingnya pengamatan, pengujian, dan verifikasi empiris untuk membangun pengetahuan yang valid. Namun, menurut Karl Forer, ilmu pengetahuan bersifat paradigmatik karena ia menekankan bahwa teori ilmiah seharusnya diuji melalui falsifikasi, bukan hanya verifikasi. Popper menyatakan bahwa teori ilmiah harus terbuka untuk disanggah dan diuji secara kritis sehingga menciptakan paradigma dalam ilmu pengetahuan. Popper mengatakan bahwa teori ilmiah tidak dapat dipalsukan bukanlah ilmiah, dan bahwa proses penelitian seharusnya berpusat pada pengujian untuk mencari kesalahan. Dengan kata lain, pengetahuan tidak hanya bersifat positivistik tetapi juga paradigmatik, karena proses penelitiannya bertujuan membangun teori baru yang dapat menciptakan perubahan pada paradigma ilmiah yang sudah ada. Selanjutnya, jawaban yang keempat yaitu falsifikasi adalah metode pengujian kebenaran dengan memeriksa apakah suatu proposisi sesuai dengan data, pengamatan, atau bukti yang ada. Metode ini mencoba untuk memastikan kebenaran suatu proposisi berdasarkan sejauh mata yang ada mendukungnya. Contohnya, jika ada proposisi bahwa semua burung dapat terbang, maka dengan melihat data bahwa burung-burung yang diamati bisa terbang, hal itu memperkuat kebenaran proposisi tersebut. Sedangkan falsifikasi adalah metode pengujian kebenaran dengan mencari bukti atau data yang bisa mematahkan atau mengoreksi proposisi yang ada. Berbeda dengan verifikasi yang mencoba memastikan kebenaran proposisi, falsifikasi mencoba mencari kesalahan atau kelemahan proposisi dengan mencari data yang menyatakan proposisi tersebut tidak benar. Contohnya, jika ada proposisi bahwa semua burung dapat terbang, maka dengan melihat data bahwa ada beberapa burung yang tidak bisa terbang, hal itu dapat menjadikan proposisi tersebut tidak benar. Perbedaan utama dari kedua metode ini terletak pada pendekatan terhadap kebenaran. Verifikasi mencoba untuk memastikan kebenaran suatu proposisi dengan memeriksa data yang mendukungnya. Sementara falsifikasi mencoba mencari kelemahan atau kesalahan proposisi dengan mencari data yang bisa membantahnya. Selanjutnya, jawaban yang kelima yaitu pengaruh epistemologi positivisme terhadap era modern. Terhadap era modern adalah menciptakan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan, dan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui metode ilmiah. Hal ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran di era modern, di mana penelitian ilmiah dan metode empiris menjadi sangat diutamakan. Contoh dari gejala peradaban yang dipengaruhi oleh positivisme yaitu perkembangan sains dan teknologi yang pesat, peningkatan pendidikan ilmiah, dan perubahan paradigma dalam berpikir masyarakat. Sementara itu, post-positivisme atau juga dikenal sebagai postmodernisme mengkritik keyakinan positivisme dan mengusulkan bahwa pengetahuan bersifat relatif serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Dalam era postmodern, pemikiran mempengaruhi berbagai aspek peradaban termasuk filsafat, seni, budaya, dan politik. Contoh dari gejala peradaban yang dipengaruhi oleh postmodern adalah dalam budaya dan identitas dan bentuk seni, kreatif, serta kritik terhadap narasi atau kebenaran dalam sejarah dan politik. Cukup sekian jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.